Dalam berkomunikasi yang efektif, apa sih yang harus kita pentingkan? Apakah gaya bahasa yang canggih dengan metode terkini? Ternyata bukan itu Bapak Ibu. Mari kita berefleksi dan pelajari bersama untuk berkomunikasi yang mendekatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Bapak dan Ibu semua, perkenalkan nama saya Vena Anissa. Saya adalah Ketua Pelaksana sekaligus trainer di program Semangat Guru. Saya aktif di dunia pendidikan dengan spesialisasi di ilmu komunikasi dengan latar belakang pengalaman profesional di dunia internasional. Saat ini saya menjabat sebagai CEO dari perusahaan VNV Group yang membawahi perusahaan training komunikasi bernama VNV Communications. Di video pertama ini kita akan membahas mengenai komunikasi efektif dan penuh empati. Bapak dan Ibu, dalam transformasi pendidikan Indonesia ada beberapa kemampuan vital yang dapat membantu menciptakan siswa yang lebih siap menghadapi tuntutan dunia modern dan menjadi kontributor yang lebih efektif dalam masyarakat global. Kemampuan ini dikenal sebagai kompetensi abad 21 yang dikenal dengan nama 6C. 6C ini adalah character atau karakter, citizenship atau kewarganegaraan, critical thinking atau berpikir kritis, creativity atau kreativitas, collaboration atau kolaborasi, dan communication atau komunikasi. Kecakapan 6C ini mendorong potensi perkembangan yang tidak ada batasnya. Di Indonesia, saat ini kita mendukung konsep Merdeka Belajar, yaitu pendekatan pendidikan yang berpusat pada siswa dan mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Konsep 6C ini melengkapi konsep Merdeka Belajar untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang seimbang dan berpusat pada perkembangan penuh potensi siswa. Nah, kita sebagai pendidik adalah kunci yang dapat mewujudkan hal ini. Nah, dari 6C tadi yang bahasa Indonesianya adalah karakter, kewarganegaraan, berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi, kita akan membahas mengenai communication atau komunikasi. Komunikasi ini adalah faktor perekat di antara keenam kecakapan yang tadi saya sebutkan. Komunikasi yang efektif dan penuh empati memainkan peranan penting dalam memperkuat kemampuan lainnya dalam konsep 6C tadi. Komunikasi membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk berpikir lebih dalam, berkolaborasi dengan lebih baik, dan memahami nilai-nilai moral yang penting dalam berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. Nah, jadi komunikasi merupakan bagian integral dari pengembangan kemampuan vital lain dalam dunia pendidikan. Menurut Bapak dan Ibu, apa sih yang namanya komunikasi efektif? Kita samakan dulu ya definisi komunikasi efektif yang akan kita bahas di pelajaran ini dulu. Bapak dan Ibu, komunikasi efektif adalah terjadinya pertukaran informasi dengan cara yang paling dipahami oleh lawan bicara, sehingga tujuan kita tercapai. Dalam komunikasi efektif, proses pertukaran informasi terjadi dengan dua arah, yang artinya kita mencoba untuk dipahami lawan bicara sambil kita juga paham terhadap lawan bicara. Nah, inilah yang kemudian menjadi dua pondasi penting bahwa komunikasi efektif itu berarti kita harus menjelaskan informasi dengan cara yang paling dipahami oleh lawan bicara, dan dalam prosesnya kita juga harus mencoba memahami lawan bicara. Jadi kita berbicara sambil mendengar. Bukan sembarang mendengar, tapi ini adalah mendengar untuk mengerti. Refleksi di Bapak Ibu ya, ada sebuah kutipan dari Stephen R. Covey, penulis buku The 7 Habits of Highly Effective People. Kebanyakan dari orang mendengar untuk merespon, bukan mendengar untuk mengerti. Nah, dalam konteks pelajaran di video ini, target komunikasi kita adalah murid, orang tua, dan sekolah. Tujuan berkomunikasi dengan mereka adalah supaya terjalin hubungan yang baik untuk mencapai tujuan pendidikan yang ingin dicapai bersama. Untuk mencapai tujuan tersebut, selain kunci kata komunikasi efektif, juga diperlukan empati. Oleh karena itu, judul modul ini adalah komunikasi efektif dan penuh empati. Dari banyaknya definisi empati, saya mencoba untuk menyederhanakannya Bapak Ibu menjadi definisi berikut. Jadi empati adalah mencoba untuk mengerti orang lain dari sudut pandang orang tersebut, bukan dari sudut pandang kita. Definisi lengkapnya mungkin saya pilihkan, saya kutip dari seorang ilmuwan dan profesor asal Amerika, Brené Brown,
Beliau mendefinisikan empati sebagai usaha untuk memahami pikiran, perasaan, dan perilaku orang lain dari sudut pandang mereka tanpa menghakimi dengan menggunakan refleksi dari pengalaman kita. Jadi Bapak dan Ibu, berkomunikasi efektif dan penuh empati itu tidak hanya berpusat pada diri kita sendiri saja, tapi justru juga mementingkan lawan bicara. Pertanyaannya, loh kalau lawan bicara yang dipentingkan bagaimana dengan diri kita? Tenang Bapak dan Ibu, komunikasi yang mementingkan lawan bicara akan membangun koneksi dengan lawan bicara yang merupakan cikal bakal hubungan baik. Dan jika hubungan baik sudah tercapai, akan lebih mudah bagi kita untuk mewujudkan tujuan bersama yang artinya komunikasi jenis ini adalah pendorong situasi yang saling menguntungkan. Komunikasi efektif dan penuh empati akan menjadi jembatan yang menghubungkan pendidik dengan murid, orang tua, sekolah, dan masyarakat. Ini akan mendorong kolaborasi dan tanggung jawab bersama dalam pendidikan Indonesia. Tanggung jawab bersama yang akan digerakkan oleh kita sebagai pendidik yang menjadi lokomotif transformasi pendidikan Indonesia. Intinya Bapak dan Ibu, komunikasi efektif tidak sekedar berbicara, tetapi juga mendengar dan paham lawan bicara. Pusatnya bukan hanya pada diri sendiri, melainkan juga pada lawan bicara. Ini melibatkan pertukaran ide yang mencapai titik sepakat. Keterampilan ini bukan hanya teknis, melainkan juga mengandung nilai-nilai empati dan tanggung jawab bersama. Dengan implementasi komunikasi efektif, kita menciptakan transformasi positif dalam dunia pendidikan, mempererat hubungan dalam proses pembelajaran, dan menghadirkan arti yang lebih dalam untuk kolaborasi bersama. Di video berikutnya, saya akan membahas mengenai implementasi dari komunikasi efektif dan empati. Ikuti terus ya!